Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat 1 tadi kita menemukan bahwa ada kata berbahagialah orang. Orang yang bagaimanakah yang berbahagia? Ternyata ada 3 tipe. Ya, yang pertama adalah tidak berjalan. Ya, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu yang kedua tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kita melihat di sini ada 3 aktivitas ketika seseorang itu tidak berbuat dosa. Yang pertama tadi adalah tidak berjalan, ya. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang fasik itu adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan, yang berarti berkelakuan buruk, jahat, dan berdosa besar. Sedangkan arti yang kedua adalah orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa. Jadi ciri khas orang fasik adalah dia percaya kepada Tuhan tetapi tidak melakukan segenap perintah yang Tuhan sampaikan. Nah, inilah yang berbahaya. Jadi kunci berbahagia berdasarkan kitab Mazmur ini adalah yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Jadi ternyata orang fasik ini adalah orang juga yang memiliki nasihat, gitu ya. Jadi ini unik. Kenapa? Ketika orang fasik ini memberikan nasihat, ternyata itu adalah nasihat-nasihat yang tidak benar, yang menyesatkan orang. Sehingga pemazmur mengatakan kepada kita, kalau kita ingin berbahagia, maka kita harus tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sedangkan yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, kalau tadi itu berjalan, sekarang berdiri. Ini gambaran yang jelas bagaimana seseorang yang berdosa, ketika kita hidup dengan orang berdosa atau kita berdiri di jalan orang berdosa, itu kita membuat kita tidak berbahagia. Oleh karena itu firman Tuhan selalu menegaskan kepada kita, kunci orang yang berbahagia adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya. Lalu yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata pencemooh itu memiliki definisi bahwa dia mencela, ya. Sebenarnya dia sudah mendengar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, tetapi bukannya menerima dengan lapang dada, menerima dengan sukacita, tetapi dia malah mencemooh, ya, mencela, ya. Mungkin bahasanya sekarang adalah nyinyir, gitu ya. Jadi bukannya bersyukur atas perintah Tuhan, tetapi malah mencemooh apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, ini yang membuat orang tidak berbahagia. Sedangkan orang yang berbahagia adalah orang yang seperti apa? Di ayat yang kedua di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi kunci kebahagiaan kita adalah menyukai, atau kesukaannya adalah firman Tuhan. Ya. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kunci kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah ketika seseorang itu menyukai firman Tuhan. Ya, di bagian 2 di sana katakan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti yang difirmankan di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 tadi, bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, perkatakanlah firman Tuhan. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam, maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu apa hasil yang didapatkan ketika seseorang itu berbahagia? Ya, ayat yang ketiga di sana dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi ketika kita berbahagia, maka kita akan berbuah pada musimnya. Artinya ketika kita berbahagia, maka ada saat-saat di mana memang kita menikmati apa yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Ya. Yang pasti ketika kita sudah merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, kita akan berbahagia. Lalu diumpamakan di sini, hasilnya adalah kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, mengalami pertumbuhan yang terus-menerus. Ya. Sebuah pohon kalau kita tidak pernah kasih air, tidak pernah disiramin, maka pohon itu akan mati. Ya. Sedangkan kalau pohon itu kita kasih air, gitu ya, itu dia akan bertumbuh dengan subur. Nah, kehidupan kita itu seperti pohon juga. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap waktu, maka iman kita dibangun. Iman kita bertumbuh, ya. Kita akan mudah mengampuni orang, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini menjadi kekuatan buat kita, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan, sehingga kita gampang mengatasi masalah kita, gampang juga menjadi berkat bagi orang lain, serta gampang memberikan solusi atas masalah-masalah orang lain. Dan dikatakan di sana, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini yang luar biasa. Dampak dari orang yang berbahagia ketika dia melakukan firman Tuhan adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anda mau usaha, dibuat Tuhan berhasil. Anda mau melakukan apa aja, dibuat Tuhan berhasil. Kalau memang belum berhasil, ya tunggu saja. Ada waktunya Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Dan kalau kita lihat tadi di Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan buat berhasil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi kunci untuk kita berbahagia dan berhasil hanya satu, yaitu kita merenungkan firman Tuhan seumur hidup kita. Karena firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, karena kekuatan kita dapat peroleh ketika kita belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.